Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, serta pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita memulai kajian kita ini dengan bersama-sama selalu bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kedamaian, nikmat ketenangan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban utama kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam selalu kita persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah yang mulia, di kesempatan penghujung tahun, masih seminggu lagi di bulan Desember, kita melakukan kajian untuk bersama-sama selalu mengambil hikmah dari semua peristiwa. Kalau saat ini saudara-saudara kita di Palestina sedang berperang dengan Israel, sudah 80 hari kayaknya. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang tentu saja membukakan mata kita bahwasanya ada saudara-saudara kita yang masih terjajah, yang tertindas, yang menderita, bahkan mengalami penyiksaan dan penderitaan yang luar biasa. Pada saat yang sama, kita melihat bahwa mata dunia, baik muslim ataupun non-muslim, dibukakan. Tetapi pada saat yang sama, negeri-negeri yang notabene sebangsa, serumpun yang ada di sekitar mereka, yang disebut dengan negara Arab, itu seakan-akan tidak berdaya. Mungkin di bagian pertama ini kita ingin melihat mengapa seperti itu. Dalam pendekatan sosiologis, antropologis, yang pertama, bahwa negara Arab itu setelah era abad ke-20, utamanya setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua, tidak lagi hanya satu negara Arab,
tapi sudah terbagi kepada 22 negara Arab. Jadi kalau pada saat dinasti Bani Utsmani, yang namanya Arab itu ya Arab kemunyaan, terlepas dari kebangsaannya, tetapi ia di bawah dinasti Bani Utsmani. Nah sekarang ini 22 negara Arab. Dari ujung utara Afrika itu ada Tunis, Algeria, Maroko, Libya, Mesir, Algeria, Mauritania, dan seterusnya. Sampai ke Mesir, Lebanon, Irak, Syria, Yaman, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan seterusnya. 22 negara Arab. Masing-masing mempunyai national interest, punya kepentingan masing-masing. Nah, jadi kepentingannya lain-lain. Kayak kita di Nusantara ini, Nusantara sama, tapi ada negara Malaysia, ada negara Indonesia, ada Brunei, ada Filipina, dahulu Filipina Selatan, asalnya Nusantara, tapi national interest-nya berbeda-beda karena ada nation state, negara nasional. Yang ketiga, ada trauma masa lalu, yaitu kalau perang lawan Israel itu kalah terus. Tahun 67 bahkan hanya 6 hari, 5 negara Arab menyerang bersama-sama dan serentak, hanya 6 hari kalah lawan Israel. Bahkan daerah mereka kemudian dicaplok oleh Israel. Sinai, ampun Mesir dicaplok. Tepi barat, ampun Yordan dicaplok. Dataran tinggi Golan, daerah Lebanon, kalah 6 hari aja. Trauma. Nah, yang keempat, banyak negara Arab ini nang sudah menjalin hubungan diplomatik. Mesir tahun 79, Yordan yang beparakan, Saudi hanyar tadi, negara-negara di Afrika Utara juga menjalin hubungan diplomatik. Nah kalau sudah diplomatik itu ada perjanjian tidak boleh saling berperang. Nah itu masalah. Apalagi kalau dibalik diplomatik itu rahasia pada ringan ketahuan. Kalau misalnya rahasia para sultan, para raja, para emir itu ketahuan pada saat mereka misalnya pergi bervakansi ke Eropa. Nah ini kehebatannya agen rahasia Israel. Sehingga tidak bisa berbuat banyak. Nah yang kelima, bahwa kalau berperang lawan Israel itu sama lawan berperang lawan Paman Sam. Ini berperang dengan yang halus saja. Paman Sam mengirim kapal induk. Menteri luar negeri, siapa ngarannya itu? Hah? Cohen ya? Nah, saya lupa itu, tapi populer. Langsung datang seminggu berikutnya. Joe Biden juga datang ke Israel. Jadi bila berperang lawan Israel itu sama lawan berperang lawan Amerika. Maka orang mengatakan ini adalah sebuah peperangan yang asimetris. Nah, asimetris itu artinya nang kada seimbang. Kada seimbang sama sekali peperangan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kalau kita ingin melihat secara keilmuan, pantas saja kada menyerang. Nah, tetapi sekali lagi bahwa kita tidak bisa hanya melihat pada aspek yang demikian.
Buktinya sudah 81 hari sebuah paksi kecil dari sebuah asalnya ormas kemudian menjadi orpol secara bersama-sama melawan Israel. 81 hari sudah. Ya. Bahkan saat ini dari informasi media-media yang sekarang lebih banyak, yang lebih independen, bahwa keadaan Israel itu betul-betul dalam keadaan krisis. Setiap hari mengalami pengeluaran militer sekitar 2 triliun. Kerugian 2 triliun. 2 triliun itu diandak di Sungai Sultan Adam ditinggal dalam duit 2 triliun setiap hari. Nah ini sudah 80 hari berarti berapa itu? Mata uangnya turun, sahamnya jatuh, para wisatanya kosong. Siapa nakun tolak? Padahal Israel itu yang kita tulak ke Masjidil Aqsa itu pisahnya dari Israel. Ke kota-kota Hebron, ke kota Asqalani itu. Banyak kota-kota di Israel. Para wisatanya kosong. Pabrik-pabrik banyak yang tidak berproduksi. Kantor, sekolah, banyak yang libur. Airportnya sesak. Bukan orang yang masuk, tapi orang yang eksodus keluar. Nah, ini kalau kawa bertahan 81 hari sudah. 3 bulan bisa upau ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ternyata ada yang bisa kita pelajari hikmah. Ya, karena memang banyak sekali peristiwa ini yang hikmahnya. Bahwasanya Hamas ini di dalam melakukan gerakannya selalu mendasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama mereka berpegang kepada surah Al-Anfal ayat 60. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Mereka Hamas ini asalnya organisasi sosial masyarakat. Didirikan karena melihat keadaan masyarakat khususnya di Gaza itu sangat menderita. Ekonominya, kesehatannya, pendidikannya. Maka Hamas ini awalnya mendirikan gerakan-gerakan tersebut. Pendidikannya dari yang paling rendah sampai yang tinggi, walaupun dengan segala keterbatasan. Ekonominya maulah warung-warung, kesehatannya maulah klinik-klinik. Maka kemudian orang senang dengan Hamas ini. Kemudian setelah senang, karena memang ini adalah organisasi yang didirikan oleh seorang ulama, mereka berpandangan bahwasanya Palestina itu tidak bisa merdeka kecuali hanya dengan perjuangan. Kalau lawan perundingan aja ada bakal lawan Israel ini. Karena sudah ditandaskan dalam Al-Quran mereka selalu menyalahi perjanjian. Maka harus dengan perjuangan.
Maka perjuangan itu, ayat surah Al-Anfal 60 ini memberikan gambaran bahwa mereka harus berusaha terus-menerus. Tidak boleh berhenti dalam usaha sampai kemudian Allah yang menghentikan. Yang mana dengan usaha yang mereka lakukan semaksimal mungkin itu, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, menjadi gentar karenanya musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Nah tadi karena sudah mengolah kesehatan, pendidikan, ekonomi, akhirnya pada saat pemilu menang, pada saat ada paksi politik atau paksi militer. Nah ini juga syaratnya didasari dengan ayat ini juga. Wa'idulakum, kuatkan akidahnya. Wa'idulakum, tekunkan ibadahnya. Selalu sholat jamaah, utamanya sholat subuh. Kemudian syaratnya mereka hafal Quran sekitar 20 juz. Nah sehingga keluarga-keluarga di Gaza itu menurut informasi sangat bangga apabila ada anggota keluarganya yang hafal Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran, kalau dimasukkan ke gerakan Pak Laskar Izzuddin Al-Qassam ini, karena syaratnya hafal dahulu. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran, taat ibadahnya, akibadahnya benar, usaha terus menerus. Apa usahanya? Mau ulah terowongan. Padahal Gaza itu kan hanya 47 km dari selatan sampai utara, lebarnya antara 6 kilo sampai 12 kilo. Tapi terowongannya konon antara 200 sampai 300 kilometer. Nah ini usaha terus menerus ini. Mun usahanya kawat terbuka kayak membangun IKN bisa cepat. Kan IKN itu bisa disuplai tenaganya, logistiknya. Kalau ini dalam tanah, alatnya terbatas, sederhana, tapi dengan usaha yang terus menerus, sungguh-sungguh ini. Nah tadi bisa menimbulkan kerugian rata-rata 2 triliun sehari. Apa jadi 2 triliun itulah? Mau ditembak sebuting dar, tembak pakai roket yang $100 sampai $1.000 itu nang menangkis Iron Dome $1,5 juta. Kamuji sebiji. Bila kada ditangkis, go mancor. Nah, itu mun menangkis mun kana. Muninya luput kana tuh. 1,5 juta sekali tangkis. Kalau tanknya dikirim, ditembak, nah itu harganya berapa lagi? Padahal sudah lebih 400 biji tank yang hancur. Masya Allah, luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini maka kemudian mereka mendasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satunya di dalam surah Al-Isra itu dikatakan wa qadaina ila bani Israil la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami mentakdirkan, mengqadha, menetapkan kepada Bani Israel itu akan melakukan kerusakan yang besar 2 kali di muka bumi ini. Nang melampaui batas. Nah dahulu mereka itu melampaui batas, membunuh nabi-nabi. Nabi-nabi dibunuh. Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Nahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Banyak nabi-nabi yang lain dibunuhi. Ulama-ulama yang benar dibunuhi. Akhirnya mereka kemudian dihancurkan oleh Raja Lalim Nebukadnezar di tahun 300-an. Sampai kemudian Haikal Sulaiman yang mereka sucikan ditumpuk dengan kotoran.
binatang dan kotoran manusia. Nah, sampai saat ini kada tahu di mana andakannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada yang madahkan sudah terjadi, tapi itu tidak ada dasarnya karena sebelumnya terpisah-pisah sudah. Setelah kejadian itu, orang Yahudi terpisah, terdiaspora di muka bumi. Waktu zaman datang Umar datang, sebelumnya orang Yahudi sudah ada di Madinah, ada di mana-mana, belum berkumpul. Dan kemudian Palestina dikuasai oleh Umar. Nah, lalu tahun 48 Babulek, wah ini sudah harap danar, tapi bayar harap danar sudah 21.000. 21.000 dalam waktu orang dibunuh. Lebih dari 40.000 yang luka parah. 21.000 itu 90% lebih wanita dan anak-anak. Nah ini, maka kemudian pada ayat 7 dikatakan akan dibukakan mata manusia. Dibukakan topeng-topeng mereka. Mereka kan punya media di dunia. CNN, CBC, ABC, yang memberikan propaganda bahwa Israel itu hebat, bagus, bahwa seorang Palestina itu teroris. Tapi sekarang dibukakan. Mata mereka tertutup, tapi mata dunia terbuka, yang muslim dan tidak muslim. Bahwasanya mereka sudah melakukan kekejaman yang luar biasa. Tawanan aja kalau keluar, nah tangan hibak di sini luka, betis luka di muka, luka semuaan. Padahal itu orang-orang yang tidak tentara pada saat anu supaya dapat ditawan semuaan, luka semuanya. Begitu tawanan mereka sampai ada yang hafal ijaja anasrullahi wal fath. Ada kan? Anak, ibu dan anak itu. Ijaja nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi din. Membaca Al-Qur'an karena sering mendengar Hamas baca Al-Qur'an itu. Dan begitu dilepaskan, nanti kita termuan lagi, ya reunian lagi, senang. Bagaimana mereka memperlakukan tawanan? Ya. Sampai ada yang hafal ijaja nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ini sebenarnya memberikan gambaran pada saat peristiwa ini terjadi, ternyata banyak sekali orang-orang di Amerika, di Eropa, di Australia, di Selandia, di Cina, di Jepang yang masuk Islam. Ini dalam waktu 2 bulan lebih ini banyak sekali orang masuk Islam. Salah satu di antaranya, saya lupa namanya, di Amerika itu. Dia menangis pada saat melihat seorang perempuan Palestina memegang sesosok bayi. Menangis, tapi kemudian dia katakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, aku mempunyai tabungan keluarga yang mati syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak ngerti bahasanya. Tapi yang bisa ditangkap bahwa ini adalah seorang perempuan yang tegar. Coba kalau kita lihat di televisi. Laki-laki, perempuan, di situ mayat bergelimpangan. Menangis wajar, sedih wajar. Tapi terlihat wajah-wajah yang tegar atas penderitaan yang mereka hadapi. Perempuan bule dari Amerika ini, loh, kok bisa begitu? Kok begitu tegarnya mereka menghadapi penderitaan yang luar biasa, tekanan hidup yang luar biasa? Kok bisa begitu? Padahal kita di sini yang hidup nyaman, hidup tenang, hidup dengan segala kecukupan, jauh dengan Tuhan. Gereja di Amerika kosong. Apalagi di Eropa. Kalau Amerika masih lumayan. Kalau di Eropa isinya cuma orang tua. Sekarang negara-negara di Eropa itu jumlah ateisnya lebih banyak daripada orang yang beragama. Asalnya agama Kristen. Setelah itu ateis, tidak beragama.
Kenapa? Karena agama tidak bisa memberikan jawaban atas persoalan-persoalan kehidupan mereka. Ada apa ini? Maka saya lupa namanya itu, dia beli Al-Quran. Dia beli Al-Quran di perpustakaan, di toko buku. The Holy Quran yang dikarang oleh Muhammad Yusuf Musa. Dia baca. Yang dibaca kada alif lam mim, kada. Terjemahnya dia baca. Setiap ayat memberikan getaran hati. Belum sampai 10 lembar dia baca, dia mengatakan, oh ini jawabannya kenapa ibu yang anaknya sudah mati, tetapi dengan tegar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia membaca ayat wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Kamu dalam hidup ini pasti akan diuji dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kesakitan, dengan kematian, kekurangan buah, kekurangan harta, pasti diuji. Tapi wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka ditimpa kesusahan, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ditulis dalam terjemah. Oh, ini ternyata jawabnya. Belum sampai 10 lembar menangis dia. Lalu dia pergi ke Islamic Center mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, si Israel yang belum masuk Islam tadi hafal jajaan Rasulullahnya, tapi memang di dunia sekarang terjadi seperti itu. Di Australia ada 30 secara massal, ada yang 20 secara massal masuk Islam. Islandia baru, di Jepang, di Korea. Masya Allah, karena sekarang dunia terbuka. Di Amerika itu tadi salah satu contohnya. Dia membaca ayat Al-Quran. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat, keselamatan dari Tuhan, wa rahmah, cinta kasih dari Tuhan. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah, luar biasa. Jadi kejadian ini sekali lagi membuka mata kita. Kemudian ada hikmah di baliknya. Nah, kalau hikmah di baliknya itu, mungkin setiap hari kita akan membaca doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min say'im ba'd. Rabbana lakal hamdu itu kan intinya di situ bahwa seluruh bumi ini memuji kepada Allah. Kalau makhluk tuh pasti sudah, binatang itu memuji, kita kada paham. Nah sekarang kalau manusia, nah berarti ini hikmah di antaranya bahwa Allah mengatakan seluruh bumi. Bumi ini kan ada yang di timur, ada yang di barat, ada selatan, ada di utara. Nang muslim wayah ini ya di sekitar kita ini, tapi di sana belum. Nah ini ternyata lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Dan itu tangan Tuhan yang berjalan, yang kadang-kadang kita tidak paham. Mungkin bagi kita ini adalah sebuah penderitaan, suatu yang tidak menyamankan, tidak mengenakkan. Kita di Nusantara ini sebenarnya juga mendapatkan yang demikian dan lebih awal daripada yang lain. Pada saat di Timur Tengah pada abad ke-12, 13, 14, 15 itu terjadi disintegrasi.
disintegrasi fikih, disintegrasi aliran, disintegrasi pemahaman, polarisasi kebangsaan, Arab, Parsi, Turki, saling gontok-gontokan, bertikai. Maka kemudian pada saat itu ulama-ulama, para guru-guru sufi merasa gerah dengan negeri Arab. Lalu akhirnya mereka pergi ke Nusantara. 12, 13, 14, 15 itu Pak. Pergi ke Nusantara. Lalu apa? Menjadilah kita Nusantara yang asalnya Hindu dan Buddha ini menjadi Muslim. Karena nang datang nih berbaju bagus, berbaju putih, sambil berdagang, kemudian kena mengajarkan ajaran agama. Di sini masih belum berbaju lagi orang. Ajarannya juga masih tak jelas. Akhirnya masuk Islam. Ini hikmah. Nah, jadi hikmah di sana pertikai. Maka ada juga mendahkan kalau pesantren itu juga tikai itu ada hikmahnya. Nah, orang ada bisi pesantren NU itu kan bilang, "Dah abahnya malo, habis itu anak-anaknya bahwal dah." Nah, imbah bahwal apa jadinya? Anaknya bukah, tapi imbah bukah mendirikan pesantren di sana pulang. Nah, itu jadi ada hikmahnya. Jadi pesantren manajemennya kada bagus tuh ada hikmahnya. Imbahnya pecah, pesantren di situ sudah ada, sudah sebuting. Besan anak seikongnya pulang di sana. Nah, akhirnya tersebar juga agama. Nah, di Arab dahulu kayak itu, akhirnya hikmahnya Indonesia jadi negeri yang penduduknya mayoritas beragama. Hikmahnya luar biasa. Karena kita Muslim, sampai saat ini kita punya negara Muslim yang mana negeri ini penduduknya masih berhidung hidung pesek, kada mancung. Kenapa? Karena orang Islam itu mempunyai semangat mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan. Tak bisa orang Islam itu dijajah. Jadi kalau dipadahkan dijajah selama 350 tahun kada, tapi selama 350 tahun ingin menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang Allah sudah beri dari lahir. Kita itu seperti itu. Coba lihat Amerika. Amerika itu penduduk aslinya orang Indian. Wah, ini mana Indiannya? Habis. Nang ada orang Eropa. Dari Argentina, Chile, naik ke atas sampai Kanada itu orang Eropa semua. Australia asalnya orang apa? Orang aborigin. Mana orang aboriginnya? Habis. Yang ada tinggal orang Australia. Selandia Baru aslinya orang Maori. Habis orang Maorinya. Yang ada orang Eropa. Di kita Nusantara mulai ujung barat sampai sini tetap orang Indonesia. Jakanya masih ada beragama Islam, bisa habis juga. Bisa Walanda ada di sini. Nah, jemaah yang memuliakan. Nah, ini ada hikmah. Jadi itu satu kalau kita ambil hikmah. Perang Syria, perang Afghanistan, perang Irak. Nah, itu perang di sana itu. Mengungsi. Ada yang mengungsi di Australia. Masya Allah, di Australia itu banyak sekali. Tukang bis, supir bis, tukang taksi, kemudian kebab dan sebagainya. Itu orang-orang yang berasal dari Timur Tengah. Maka Australia itu negara yang membuka imigrasi. Tetapi sekarang agak takut karena muslimnya bertambah banyak. Di Selandia Baru juga demikian. Di Eropa apalagi. Di Jerman. Apalagi Eropa itu pertumbuhan penduduknya 1, atau 1,3 saja. Artinya dalam 10 keluarga itu hanya ada 12 atau 13 orang anak-anak. Padahal 10 keluarga berarti kan sampai 1, berapa gitu kan?
Nah, padahal rumpun bangsa itu untuk bisa bertahan minimal 1,6. Jadi dalam 10 keluarga itu ada 16 orang anak, Pak. Nah, di Jerman dan seluruh negara-negara Eropa antara 1,2, 1,3 saja. Sedangkan orang Islam yang berasal dari Syria, dari Afghanistan, dari Irak, yang migrasi ke sana itu rata-rata 6%. 6%. Jadi dalam 10 keluarga ada 60 anak. Coba pian bayangkan. Jadi kalau tahun 2050 diprediksi seluruh negara-negara Eropa itu kalau tidak 50-50, 40%-nya orang Islam. Tahun 2050. Jadi paling kada 40% di negara Eropa itu orang Islam. Karena banyaknya 60 tadi. Sedangkan di sana sudah koler banyak. Di Jepang 1,1. Makanya perawat UMB payu sana begawi. Kami setiap tahun mengirim 30 orang jadi perawat. Nah, ini hikmah. Nah, demikian juga tadi yang terjadi di jalur gajah sekarang ini, kejadian ini menjadi hikmah. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ingin ulun katakan khususnya dalam kejadian yang terakhir ini, ternyata orang-orang yang konversi pindah ke agama itu, mereka menggunakan akal dan hati. Kemudian kembali kepada ayat suci. Selama ini kan mereka melihat orang Islam itu dari perilaku orang Islam. Yang sampai kepada mereka propaganda yang mengatakan bahwa orang Islam itu teroris. Hamas dikatakan teroris. Di Irak teroris, di Libya teroris, itu yang sampai. Tapi kemudian pada saat mereka menggunakan akal dan hati, itu orang menderita sakit kayak gitu kok tetap tegar. Nah, lalu dia kembali kepada Al-Quran. Karena banyak orang yang kembali kepada Al-Quran mendapatkan hidayah, karena Al-Quran berbicara yang benar. Nah, ini melihat kenyataan yang sebelumnya propagandanya teroris. Kalau ke Indonesia melihat orang Islam miskin. Orang Islam itu kada berpendidikan. Orang Islam itu culas. Nah, kalau melihat perilakunya kayak itu yang dipadahkan oleh, mohon maaf, oleh orang Cina lawan anak-anaknya. Ikam mun hendak masuk agama, ayo masuk, anak Kristen kah, Katolik kah, Buddha kah, Hindu kah, silakan, asal jangan Islam aja. Karena orang Islam itu banyak nak maling. Perilakunya itu. Nah, maka pada saat ada orang Islam yang kembali kepada Al-Quran, orang Cina, Felix Xiao misalnya, kemudian Koh Dendi, ya, kemudian Koh Lin, itu mereka kembali kepada ayat Al-Quran, bukan melihat kepada perilakunya. Maka mereka menjadi orang-orang Islam yang luar biasa. Hanya dalam waktu sedikit jadi Islam tapi hebat paham. Nah, kita nang bawa umuran Islam ini, nah ini perlu menjadi introspeksi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, kejadian yang terakhir tadi, orang melihat kenyataan. Ternyata Gaza membukakan mata dunia. Terbuka mata. Waduh, luar biasa. Ini tak mungkin. Siapa yang teroris? Yang mereka tawan ternyata selamat, senang. Siapa yang teroris? Kamu yang terbalik. Oh, ternyata mereka tegar. Oh, ternyata mereka ini. Lalu mereka kembali kepada ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Islam.
Maka ayat Al-Quran mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada kamu, yang di dalamnya penuh keberkahan. Yadabbaru ayatihi wa yatadzakkaru ulul albab. Umar yang keras pada saat ia mendengarkan ayat Al-Quran, Toha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Inni anallah fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Nangis Umar langsung karena ia paham. Nah, maka marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini di penghujung tahun, masih seminggu, kita introspeksi diri kita. Mudah-mudahan kita kada kalah lawan bule-bule yang tadinya membenci, yang tadinya marah, yang tadinya menganggap bahwa Islam itu teroris, tapi ternyata kemudian dengan melihat dengan mata yang objektif, akal dan hati, kemudian membaca Al-Quran, mereka akhirnya memeluk agama Islam, dan bukan tidak mungkin nanti menjadi ulama-ulama Islam. Karena Sapi'i, Antonio itu orang kayak itu orang yang sarik lawan Islam, Felix Xiao, Anton Medan, nang Cina-Cina semua entah. Nah, etos Cinanya, soalnya biaya masuk Islam etos Cinanya jalan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.